Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga yang mengikuti melalui live streaming. Kita bersyukur untuk hari ini lagi kita boleh berjumpa kembali di dalam pembahasan kita dari surat Kolose, supremasi Kristus. Dalam surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15 mengenai Kristus dan filsafat dunia. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa memohon anugerah Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di hari ini lagi bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang besar bagi kami, yang memimpin setiap kami dan yang telah mengarahkan kami melalui firman Tuhan dan memberikan kepada kami peneguhan demi peneguhan di dalam doktrin yang benar. Kami berdoa biarlah Roh Allah yang Maha Kudus memimpin kami lagi pada hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami pahami di dalam firman ini tidak lewat begitu saja, tetapi Engkau meteraikan di dalam kehidupan setiap umat pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami di dalam waktu perenungan firman ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita baca secara bergantian pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15. Saya baca ayat 4. Ibu-ibu sekalian ayat yang kelima, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-15, kita mulai. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ya, ibu-ibu, ayat 5. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, ya silakan ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan filsafat yang dimengerti di dalam teks ini ya. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian pertama, pembahasan kita pada hari ini adalah filsafat yang kosong dan roh-roh dunia. Mengapakah saudara dan saya tidak boleh terjebak atau jatuh di dalam pemikiran yang sedemikian? Apakah ini berarti bahwa Rasul Paulus itu sedang melawan filsafat? Misalnya dari Sokrates, Plato atau Aristotel? Tidak demikian ya saudara, karena kita juga tahu bahwa di dalam pemikiran dari Sokrates, Aristotel dan Plato ada kebenaran-kebenaran umum yang Allah karuniakan kepada mereka untuk diketahui di dalam kerangka wahyu umum yang memang Allah berikan kepada semua manusia tanpa kecuali. Tetapi ini adalah sesuatu konsep yang berbeda daripada yang tadi saya katakan. Nah, mari kita lihat ada larangan yang diberikan oleh Rasul Paulus ayat 4 dan ayat yang ke-8 yang merupakan paralel. Kita lihat dalam ayat yang keempat, jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Lalu ayat yang ke-8, dia menjelaskan apa itu yang memperdaya kita. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia.
Nah, kalau saudara dan saya lihat di dalam ayat yang keempat, jangan ada yang memperdayakan kamu. Kata memperdayakan ini dalam arti menipu. Menipu ya. Dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah itu adalah kata-kata yang dikatakan oleh William Barclay. Itu adalah suatu penalaran yang masuk akal. Penalaran yang masuk akal. Jadi bukan kata-kata yang tanpa logika, ya, tanpa penjelasan argumentasi yang bersifat logis, tidak saudara ya. Jadi William Barclay mengatakan bahwa ini penalaran yang masuk akal yang kemudian melibatkan argumentasi logis di dalamnya, tetapi sayangnya itu adalah kosong, itu adalah sesuatu yang palsu. Kenapa? Karena kata-kata itu disampaikan dengan argumentasi yang bertujuan membujuk secara halus, mengarahkan orang bersangkutan secara halus, mengarahkan dia kepada apa? Kepada kesalahan, kepada apa yang bertentangan dengan iman Kristen. Karena itu kata-kata yang indah di dalam teks ini adalah bersens atau berarti negatif, ya, berarti negatif. Sesuatu pembicaraan yang bersifat persuasif, ya, bujukan, ya, halus ya pembicaraannya, tetapi itu adalah ajaran, khotbah atau tulisan atau percakapan yang spekulatif yang menyebabkan orang lain melakukan kesalahan. Nah, kalau saudara dan saya memperhatikan hal ini, maka kita tahu bahwa ternyata aspek-aspek ini juga terjadi di dalam kehidupan gereja kita pada zaman sekarang. Kita mungkin tidak kemudian memiliki filsafat-filsafat dalam pandangan seperti zaman Kolose. Tetapi jika saudara dan saya memperhatikan kata-kata yang indah, ini adalah sebuah ajaran, sebuah khotbah, sebuah tulisan atau percakapan yang spekulatif yang membawa saudara akan jauh daripada firman Allah, jauh daripada Kristus. Dengan demikian, setiap ajaran yang diberitakan melalui mimbar di gereja-gereja atau percakapan-percakapan yang terjadi baik secara konseling, ya, ataupun percakapan-percakapan di antara jemaat dengan jemaat atau di antara jemaat dengan hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara harus perhatikan bahwa apakah ini adalah sesuatu yang bernilai negatif, berarti negatif, bermakna negatif yang membawa orang-orang yang kemudian mendengarkan ajaran itu, mendengarkan khotbah itu, membaca tulisan itu atau terlibat dalam percakapan itu jatuh di dalam ajaran yang sesat. Jadi saudara, kadang-kadang orang bisa saja tidak mempercakapkan itu secara verbal, tetapi dia bisa saja kirim kepada kita apa? Video-video atau kemudian zaman sekarang ya, e-brosur yang mengajak saudara dengan mungkin setiap ajakan-ajakan yang sifatnya itu begitu memikat kita, membujuk kita dengan begitu halus untuk mengarahkan kita kepada ajaran yang tidak benar. Hal-hal sedemikian bisa saja terjadi di zaman sekarang. Kenapa? Karena kata-kata yang indah itu adalah berbicara mengenai pendekatan pembicaraan yang persuasif, ajaran, khotbah maupun tulisan dan percakapan yang spekulatif yang membawa kita kepada kesalahan. Jadi sekali lagi ini sesuatu hal yang berbahaya, misalnya yang seperti kita juga ketahui di dalam waktu-waktu dekat ini, contoh orang-orang yang kemudian memberikan kepada kita itu isu bahwa di dalam vaksin itu ada apa? Semacam cap 66 di sana ya. Ada chip di sana, dan itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya kalau isu-isu itu kita teliti secara medis, ternyata itu adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi hal-hal sedemikian, kata-kata yang indah yang memikat kita, yang membujuk kita dan mengarahkan kita jauh daripada kebenaran. Maka segala sesuatu yang saudara dengarkan, yang saudara dapatkan melalui ajaran, khotbah maupun tulisan dan percakapan harus diuji. Karena itu Alkitab berkata, ujilah setiap roh. Ini adalah hal yang pertama yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Walaupun jemaat ini adalah jemaat yang dibangun di atas fondasi Injil yang benar dengan memiliki karakter kasih, pengharapan dan iman yang benar, tetapi sekali lagi mereka sedang berada di dalam situasi yang terancam, ya. Jadi kata-kata yang indah, jangan ada yang memperdayakan, ini di dalam tensisnya adalah sedang terjadi. Bukan akan terjadi atau sudah terjadi, tetapi sedang terjadi. Sesuatu yang dialami oleh orang-orang Kolose pada saat Rasul Paulus menuliskan surat kepada mereka. Yang kedua, larangan daripada Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu mengajar jemaat Tuhan supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Apa yang dimaksudkan dengan kata filsafat di sini? Sebagaimana tadi saya katakan berbeda dengan urusan Plato, Sokrates maupun Aristoteles, tidak begitu. Nah, kata filsafat di sini di dalam bahasa Yunani ini adalah satu filsafat yang tertentu yang berkembang yang ada di dalam jemaat Kolose. Apa itu?
Nah, filsafat di sini adalah pemikiran, ya, pemikiran yang mencampur adukan elemen-elemen tertinggi dalam agama Yahudi dan agama kafir. Jadi ini adalah sesuatu percampuran sinkretis antara agama Yahudi dan agama kafir yang kemudian ditawarkan kepada jemaat Tuhan Kolose pada waktu itu, ya. Nah, ciri daripada filsafat ini dikatakan di dalam teks kita, filsafat itu kosong dan palsu. Ya, karena menurut ajaran turun-temurun dalam hal ini tradisi manusia dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus atau tradisi Kristus atau apostolik. Jadi kalau begitu berarti filsafat yang dimaksudkan, ajaran yang dimaksudkan, khotbah, tulisan atau percakapan yang dimaksudkan yang tidak boleh jemaat Tuhan terlibat di dalamnya atau berbagian di dalamnya adalah semuanya berasal dari tradisi manusia. Tidak berakar kepada Kristus itu sendiri, sesuatu yang kemudian manipulatif. Sehingga umat Allah tidak boleh ada di dalam posisi itu. Umat Allah tidak boleh ada dalam kelompok orang yang sedemikian. Umat Allah harus keluar dari kondisi sedemikian. Umat Allah tidak boleh terlibat di dalam filsafat yang kosong dan palsu yang berasal dari tradisi manusia maupun roh-roh dunia. Nah, jadi tujuan filsafat ini sebagaimana tadi kata-kata yang indah yang dibicarakan dalam pasal 2 ayat yang keempat tadi adalah untuk menjauhkan orang percaya dari Kristus. Jadi tujuannya adalah membawa umat Allah pergi daripada ajaran yang benar, daripada Kristus itu sendiri. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya yang saya kira secara esensial dapat terjadi pengulangannya pada hari ini sebagaimana yang tadi saya contohkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan roh-roh dunia di dalam teks kita? Nah, filsafat yang didasarkan menurut tradisi manusia dan roh-roh dunia. Roh-roh dunia di dalam bahasa Yunaninya adalah stoikeia. Ya, stoikeia. Apa maksudnya stoikeia, saudara ya? Dan apa kaitannya dengan ajaran turun-temurun? Kalau kita bandingkan dengan Markus 7 ayat 8, Yesus Kristus itu mengecam ajaran daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Markus 7 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi tradisi manusia atau ajaran turun-temurun yang dimaksudkan adalah adat istiadat. Yang bukanlah firman Allah, yang bukanlah perintah Allah, tetapi kita menerimanya dan kemudian itu kemudian menawan kita sehingga kita diperbudak oleh ajaran-ajaran sedemikian. Kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam konteks kita bergereja pada zaman sekarang, ada banyak adat istiadat juga yang masih mengikat kehidupan kita. Adat istiadat di dalam misalnya pernikahan, ya. Adat istiadat di dalam misalnya hubungan-hubungan keluarga dengan gereja dan seterusnya. Ya, saudara dan saya bisa melihat itu di dalam beragam aspek budaya yang ada di dalam kehidupan kita. Saya tidak kemudian melawan budaya, saudara, tetapi kadang-kadang kita itu menempatkan budaya di atas daripada firman Allah sehingga akhirnya adat istiadat manusia lah yang kemudian ditinggikan. Misalnya belum sah kalau kita tidak diberkati di dalam adat istiadat. Tapi kalau diberkati saja di dalam rumah Tuhan, bait Tuhan, di dalam gereja saja itu belum sah. Ya, jadi harus melalui proses adat istiadat. Saudara, ini adalah sesuatu yang salah. Bahkan misalnya mereka mengukur prestise, ya, harga diri seorang manusia dengan misalnya mahar yang cukup tinggi. Saudara, kami bahas salah satu tulisan mengenai mahar di dalam sudut pandang Alkitab dan bagaimana budaya melihat itu dan Alkitab melihat hal itu. Dan ternyata saudara di dalam konteks-konteks yang sedemikian mahar tidak disangkali oleh Alkitab, tetapi kadang-kadang itu memiliki bias di dalam penggunaannya dalam hubungan relasi manusia dengan manusia. Sehingga nilai manusia ditempatkan atau didefinisikan dengan mahar tersebut. Jadi, kalau saudara dan saya melihat di dalam salah satu ya contoh yang tadi saya angkat mengenai adat istiadat di dalam urusan pernikahan saja, apa yang ditinggikan di sana? Apa yang kemudian saudara dan saya itu tonjolkan di sana dan saudara ikatkan diri di sana atau ditawan di sana? Adat istiadat manusia. Yang Yesus katakan bahwa perintah Allah, Alkitab, firman Tuhan engkau abaikan, tetapi tradisi manusia engkau jalankan. Ya. Termasuk saudara dan saya melihat bagaimana tradisi manusiawi daripada ahli Taurat dan orang Farisi di dalam Mishnah, mereka membuat peraturan-peraturan tambahan untuk membuat konkret ajaran-ajaran hukum Taurat, tetapi akhirnya itu melawan, ya. Sehingga banyak sekali ajaran daripada Tuhan Yesus yang kemudian melawannya, ya, melawan daripada ajaran yang bersifat manusiawi itu. Nah, jadi sekali lagi ajaran atau tradisi manusia adalah
bertentangan dengan Alkitab, adalah bertentangan dengan Kristus, maka itu tidak boleh diikuti. Itu adalah bagian daripada kategori filsafat dunia ini. Filsafat yang kosong yang tidak boleh saudara dan saya ikuti. Saudara juga bisa lihat misalnya di dalam konteks ya sakramen. Hari ini pun ada adat istiadat manusia yang masih dipegang kan. Contoh, saudara dan saya lihat di dalam sakramen perjamuan kudus. Dalam adat istiadat manusiawi yang ditetapkan di dalam gereja Roma Katolik. Apa yang terjadi di sana? Transubstansial, ya, transubstansiasi, bukan? Ada perubahan substansi dari tubuh dan darah Kristus. Itu kemudian hadir secara aktual di dalam roti dan anggur. Roti dan anggur berubah secara substansi. Ini adalah ajaran dari tradisi manusia. Dan anehnya kita kemudian yang ada dalam gereja bersangkutan mengikat diri, menawan diri dengan ajaran manusiawi itu. Tanpa menelaah ajaran bersangkutan, khotbah bersangkutan berdasarkan apa? Alkitab. Benarkah Alkitab berkata ada transubstansi? Ada perubahan substansi roti dan anggur berubah menjadi substansi tubuh dan darah Kristus? Benarkah demikian? Saudara harus teliti itu berdasarkan Alkitab. Maka sekali lagi saya katakan bahwa gereja hari ini pun dapat melakukan hal yang berdosa, yang melawan firman Tuhan, yang adalah adat istiadat manusiawi. Di sisi yang lain, ada denominasi-denominasi gereja hari ini yang saudara dan saya juga bisa lihat. Mereka kembali menerapkan ritual pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia itu naik di atas kayu salib. Dilakukan secara aktual di dalam kehidupan bergereja ya. Pertanyaannya adalah untuk apa itu dilakukan? Mengapa itu harus dilakukan? Bahkan itu dianggap sebagai sakramen. Padahal Yesus tidak pernah memerintahkan itu sebagai sakramen. Jadi kalau saudara dan saya melihat contoh-contoh yang saya berikan kepada saudara, ternyata ada banyak tradisi manusia, adat istiadat yang diterapkan di dalam gereja. Bahkan hari ini kalau saudara dan saya lihat di dalam beberapa gereja mainstream tertentu, ada penerapan Rabu Abu, ya, Kamis Putih. Saya mau tanya, apa artinya semuanya itu? Mengapa saudara lakukan itu? Untuk apa itu dilakukan? Apakah itu bersesuaian dengan Alkitab? Dan benarkah itu adalah perintah daripada Allah? Ataukah itu adalah adat istiadat, adalah tradisi manusia saja? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini, hal-hal yang saya sebutkan adalah dalam kategori filsafat dunia ini. Filsafat yang kosong dan palsu yang lahir daripada adat istiadat manusiawi yang tidak berasal dari Kristus, yang tidak berasal dari ketetapan Allah dalam Alkitab. Ya, kalau saudara dan saya melihat Alkitab itu saudara tidak boleh menafsirkan hanya eksplisit saja. Implisit dan eksplisit adalah firman Allah, ya. Jadi dalam segala praktik kehidupan kita harus hati-hati dari mana landasan ajaran kita. Nah, ini adalah hal yang sekali lagi tidak boleh umat Allah ada di sana. Galatia 4 ayat 3 dan ayat yang ke-9 itu memberikan kepada kita definisi mengenai roh dunia yang menggunakan kata Yunani yang sama, stoicheia. Galatia 4 ayat 3 dan 9. Galatia 4 ayat 3 dan ayat yang ke-9. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh dunia, stoicheia juga ya kata-kata yang dipakainya. Ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Jadi istilah roh dunia yang dipakai dalam Galatia ayat pasal 4 ayat 3 dan 9 adalah kata yang sama yang digunakan juga dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Yang berarti kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan Yahudi di bawah hukum dan kehidupan kafir dalam melayani makhluk yang pada dasarnya bukanlah Tuhan, ya. Kita juga bisa lihat itu di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-10 bagaimana praktik kehidupan orang-orang yang terikat di bawah hukum, ya, hukum dalam hal ini hukum Taurat, ya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya dikritisi oleh Rasul Paulus. Ini bukan berarti bahwa saudara tidak boleh merayakan hari raya Natal, ya, hari raya Paskah, ya, hari raya Pentakosta. Bukankah itu juga hari-hari atau perayaan-perayaan yang ditetapkan di dalam gereja untuk kemudian dirayakan? Bukan demikian saudara, karena apa? Karena kita tidak terikat, ditawan, diperbudak di bawah hari-hari raya tersebut, ya saudara. Nah, jadi Galatia 4 ayat 10 ini berbicara mengenai kekuatan yang mengatur kehidupan orang-orang Yahudi. Kuasa yang mengatur kehidupan orang-orang Yahudi, dan kuasa itu adalah hukum.
Kuasa itu jauh lebih kuat daripada kuasa Kristus mengatur kehidupan mereka, sehingga dalam seluruh ajaran mereka, dalam kehidupan mereka, cara berpikir, cara merasa, cara berkehendak, dan perilaku perkataan mereka diatur, dikontrol, ditawan oleh hukum-hukum ini. Jadi itu sebabnya dikatakan bahwa roh-roh dunia adalah sesuatu yang mengikat kita, yang menawan kita, ya, yang kemudian mengatur segala kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang pagan, ya, orang-orang kafir? Mereka adalah orang-orang yang melayani kepada makhluk-makhluk surgawi atau makhluk-makhluk supra-alami yang pada dasarnya bukanlah Tuhan. Mereka mengikatkan diri kepada makhluk-makhluk ini dan menyerahkan hidup mereka di bawah kepemimpinan daripada makhluk-makhluk supra-alami ini. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan, orang Kristen di Kolose pun dipengaruhi oleh hal sedemikian. Kenapa? Karena filsafat ini adalah sinkretis antara ajaran agama kafir dan ajaran agama Yahudi. Jadi dua ini dimix di dalam kehidupan daripada jemaat di Kolose. Nah, Kolose pasal 2 ayat 8, kata roh-roh dunia, saudara, ini berarti prinsip-prinsip dasar atau elemen-elemen dunia yang berasal dari roh-roh yang jahat, ya. Pengertiannya memiliki paralel dengan Galatia 4 ayat 3 dan ayat ke-9, tetapi juga secara spesifik ayat yang ke-8 di dalam Kolose pasal 2 berbicara mengenai prinsip-prinsip dasar atau elemen-elemen dunia yang berasal dari roh-roh jahat. Dengan demikian, Alkitab memberikan kepada saudara dan saya pemikiran bahwa prinsip-prinsip yang berasal dari Alkitab bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip yang berasal daripada roh-roh jahat yang datang di dalam worldview dunia, yang datang di dalam beragam macam bentuknya. Saudara dan saya ada di dalam dunia studi, sekolah, saudara ada di dalam dunia pekerjaan, ya, ataupun di dalam dunia pelayanan di dalam gereja. Saudara tidak imun terhadap prinsip-prinsip duniawi yang sebenarnya berasal daripada roh jahat. Roh jahat bekerja sama dengan dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan daripada manusia dan kemudian menghasilkan prinsip-prinsip yang kemudian kita pegang. Ya, prinsip-prinsip ini tidak harus kita mengerti sesuai dengan Alkitab saja, tetapi bisa saja datang daripada roh-roh yang jahat. Itu kita bisa lihat juga di dalam referensi ayat 10 dan ayat yang ke-15 daripada pasal yang kedua. Nah, dengan demikian saudara, kita bisa lihat bahwa roh-roh dunia itu adalah iblis yang memberikan kepada saudara dan saya, iblis beserta dengan antek-anteknya tentunya, memberikan kepada kita cara berpikir, pemahaman-pemahaman yang kelihatannya logis tetapi sebenarnya berdosa. Contoh di dalam pencobaan daripada Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus dicobai di padang gurun, saudara dan saya bertemu dengan prinsip-prinsip dasar atau elemen-elemen dunia yang berasal daripada roh-roh jahat. Iblis berdiri persis di depan Yesus dan kemudian memberikan kepada dia tawaran-tawaran yang begitu nikmat. Ubah batu jadi roti, ya. Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah dan malaikat akan menatang engkau. Sembahlah kepada iblis. Adalah tawaran-tawaran. Itu adalah prinsip-prinsip dunia, saudara, yang ditawarkan kepada kita. Ubah batu jadi roti. Itu kan adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan daripada Yesus pada waktu itu. Yesus memang saat itu lapar dan dia butuh makan. Dan bukankah iblis menawarkan sesuatu yang sangat nikmat bagi kita ketika saudara dan saya membutuhkan sesuatu hal? Entahkah itu terkait dengan makan minum kita secara fisik, ataukah dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Dan kemudian iblis datang dan menawarkan hal yang begitu nikmat. Ubah batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Buktikan ketuhananmu, buktikan kemesiasanmu dengan ubah batu jadi roti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak perlu kemudian melakukan hal itu. Dan Yesus melawan hal tersebut. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Langsung terlihat prinsip dunia lawan dengan prinsip surgawi. Langsung kelihatan peperangan di dalamnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus sedang memperingatkan jemaat Tuhan pada waktu itu supaya jemaat Tuhan berhati-hati dengan prinsip-prinsip sedemikian. Karena apa? Karena begitu persuasif pendekatannya, begitu halus membujuk kita, memikat kita supaya kita tertawan di dalam prinsip sedemikian. Karena apa? Karena saudara ada di dalam kelemahan sebagai manusia, tetapi juga di dalam kekuatan kita. Iblis bisa memanfaatkan kekuatan kita untuk menawarkan hal-hal yang merupakan kenikmatan dunia ini. Saudara juga bisa lihat ketika Musa berhadapan dengan kenikmatan dunia ini, kemudian Yusuf berhadapan dengan kenikmatan dunia ini, tetapi mereka memilih untuk tidak terlibat di dalam
kenikmatan dunia itu, pergi meninggalkan semuanya itu. Jadi saudara dan saya melihat bahwa Kolose 2 ayat 8 berbicara bahwa prinsip-prinsip worldview daripada dunia ini adalah berasal daripada roh jahat. Tidak hadir begitu saja, tidak saja datang daripada pikiran manusia yang berdosa, tetapi juga datang daripada pikiran-pikiran roh-roh jahat yang memberontak kepada Allah. Nah, di dalam paganisme kita melihat bagaimana prinsip-prinsip dasar itu bekerja di dalamnya, yang kemudian dilawan oleh Rasul Paulus karena itu masuk di dalam kehidupan daripada jemaat Kolose. Di dalam paganisme konsepnya adalah mereka percaya keamanan manusia itu diperoleh dari intimidasi kosmik. Jadi ada intimidasi daripada kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa yang bersifat kosmik ya terhadap kehidupan daripada manusia. Ya, jadi keamanan kita, aman tidaknya kita bergantung kepada intimidasi dari kekuatan kosmik ini. Yang kedua, teror, ancaman-ancaman maut terhadap eksistensi manusia di dunia berasal dari kekuatan yang bermusuhan dan memberontak kepada Allah yang memerintah alam semesta ini. Jadi mereka percaya bahwa ada kekuatan supra alami yang memerintah dunia ini yang mana sangat-sangat menentukan eksistensi keamanan dan juga ada ancaman maut daripada kehidupan manusia. Nah, saudara dan saya bisa temukan itu misalnya di dalam agama-agama primitif hari ini pun masih ada, bukan? Orang-orang yang menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan supra alami yang mengintimidasi mereka, yang meneror mereka sehingga keamanan mereka itu sangat terganggu, sehingga mereka perlu memberikan sesuatu sesembahan kepada makhluk-makhluk supra alami ini ya, atau kekuatan-kekuatan supra alami tersebut. Saudara bisa temukan itu misalnya di dalam komunitas Hindu Kaharingan ya. Kalau saudara pergi di Kalimantan ada Hindu, tapi Hindunya beda dengan Hindu di Bali, namanya Hindu Kaharingan ya. Saudara akan menemukan komunitas di situ yang begitu amat takut dengan kekuasaan kosmik ya. Sehingga waktu saudara pergi dan kemudian masuk di dalam penginjilan kepada kaum Hindu Kaharingan itu tidak mudah. Tidak mudah saudara, karena saudara harus menyelami cara mereka berpikir. Cara mereka itu berfilosofi, berfilsafat saudara ya. Sehingga dengan pemahaman kepada kerangka berpikir mereka, kita bisa memberikan pemikiran Alkitab yang begitu clear ya. Prinsip-prinsip kebenaran Alkitab yang jelas ya. Dan kemudian saudara juga bisa temukan kalau saudara pergi ke Bali ya, saudara bisa melihat di dalam tempat-tempat wisata ada sesembahan-sesembahan yang diberikan kepada dewa-dewi yang mereka anggap sebagai kekuatan-kekuatan supra alami itu. Entahkah itu impersonal atau personal, kita juga tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka menganggap itu personal, tetapi di saat yang sama itu impersonal. Jadi ada semacam kontradiksi di dalam pemikiran paganisme ya, yang hari ini masih kemudian berlangsung. Kalau saudara pergi kepada agama primitif yang hari ini masih ada, yang masih tertinggal dan sangat diminati oleh wisatawan-wisatawan asing, saudara pergi ke wilayah asing, di wilayah barat sana, ada juga prinsip-prinsip dunia ini yang berasal dari roh-roh jahat yang menguasai mereka. Banyak sekali hal-hal yang dianggap sebagai kekuatan, tetapi kekuatan itu bisa saja kekuatan logis, kekuatan yang bersumber kepada logika manusia, ya, atau kekuatan-kekuatan yang impersonal, misalnya teknologi, yang dianggap sebagai pengharapan daripada manusia. Ya, saudara dan saya bisa lihat bagaimana kemajuan teknologi dengan ingin membangun bumi yang baru, bumi yang lain misalnya di Mars sana, ya, dengan semua macam persiapan yang dilakukan ya saudara. Ini bukan sesuatu persiapan yang tidak aktual saudara, ini benar-benar aktual dikerjakan saudara. Jadi itu berarti mereka sedang menghidupi suatu prinsip-prinsip dasar yang sebenarnya melawan daripada teori creation yang dibicarakan di dalam Alkitab, bahwa bumi ini adalah pusat kehidupan daripada manusia. Allah cipta bumi sebagai tempat di mana manusia itu hidup. Jadi saudara, dari mana pemikiran itu? Betul, pemikiran itu datang daripada manusia yang berdosa, tetapi juga di sisi yang lain tidak boleh lupa bahwa kehidupan manusia yang berdosa itu memiliki sinkretis atau kemudian perkawinan dengan ajaran-ajaran yang berasal dari roh-roh jahat. Jadi saudara dan saya memperhatikan bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai manusia, di dalam manusia modern sekarang maupun manusia primitif waktu yang lampau, paganisme adalah agama misteri yang memiliki konsep pemikiran yang ternyata juga sampai sekarang masih menguasai kita. Entahkah itu yang tadi saya katakan kita temukan di dalam makhluk-makhluk supra alami yang disembah oleh agama primitif, atau di dalam konteks kondisi modernisme kita hari ini dengan teknologi sebagai kekuatan yang menguasai kita, yang kemudian menentukan, mengintimidasi kehidupan kita. Eksistensi kita sangat bergantung kepada keberadaan teknologi.
Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian saudara dan saya lihat bahwa ternyata teror daripada kehidupan kita, eksistensi kita di dalam dunia ini sangat-sangat real ya, sangat-sangat nyata. Allah itu bukakan kepada kita bukan saja daripada kuasa-kuasa jahat itu, tetapi juga di dalam aspek keberdosaan manusia dari segi intelektualnya, logikanya yang telah jatuh dalam dosa. Nah kemudian saudara dan saya melihat ada dua pilihan ketika seorang pagan itu ada dan hidup di dalam agama misteri mereka. Mereka punya dua pilihan. Lalu kemudian Injil itu diberitakan kepada mereka, misalnya melalui Epafras kepada jemaat di Kolose. Ada dua pilihan yang mereka harus lakukan. Pertama, mereka memilih untuk menyembah kekuatan-kekuatan kosmik itu supaya apa? Supaya mereka aman. Mereka bebas daripada ancaman maut. Ancaman-ancaman yang kemudian menghancurkan kehidupan mereka. Ataukah mereka mempercayakan hidupnya kepada Allah yang memerintah semua elemen-elemen dunia ini dan yang berkuasa melindungi dan menyelamatkannya dari segala kuasa kosmik itu. Dan itulah yang diberitakan oleh Epafras yang dia dapat daripada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus mendapatkannya dari Kristus. Jadi kalau kita memperhatikan hal ini, maka orang-orang Kolose adalah orang-orang yang berdiri di persimpangan jalan. Mereka harus menentukan pilihan, dan Rasul Paulus katakan bahwa jangan ada yang menawan engkau dengan filsafat yang kosong yang menurut tradisi manusia maupun ajaran-ajaran daripada roh-roh dunia ini. Berarti mereka harus menentukan pilihan yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Nah itu dari paganisme. Kita lihat bagaimana paganisme memiliki semacam kepercayaan yang bersifat misteri di sana. Tetapi juga di dalam kebudayaan atau kita bilang agama Yudaisme ada juga mistisisme di sana. Ya, kalau kita lihat itu ada istilah Merkaba mysticism. Ya, Merkaba mysticism ini dari mana nih saudara ya? Nah saudara, F.F. Bruce itu memberikan penjelasan kepada kita. Dia bilang begini. Merkaba mysticism yang ada pada Yudaisme adalah praktik dari teknik-teknik untuk mengalami penglihatan dari Allah yang bertahta di atas kereta surgawi. Kata kereta itu dalam bahasa Ibraninya adalah Merkaba. Ini adalah konteks yang diambil dari Yehezkiel pasal 1. Kita lihat ini waktu panggilan Allah kepada Yehezkiel supaya Yehezkiel menjadi nabinya dan dia mendapatkan penglihatan akan kemuliaan Tuhan. Apa yang dia lihat di situ banyak hal ya. Ada roda-roda kereta dengan roda-roda dengan begitu banyaknya kemuliaan yang dia lihat. Dan ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28 di situ dikatakan, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Jadi ini adalah pengalaman Yehezkiel secara spektakuler, supra alami yang Allah itu berikan. Dia melihat penglihatan tentang kemuliaan surgawi itu, dan kemuliaan surgawi itu adalah terutama kepada Kristus yang adalah gambar kemuliaan Tuhan, rupa manusia itu. Nah, jadi untuk mendapatkan penglihatan yang sama, pengalaman yang sama seperti yang dilihat oleh Yehezkiel, mereka melakukan mistisisme, tindakan ini saudara ya, yang disebut dengan Merkaba mistisisme ini dengan ada self disiplin, ada disiplin-disiplin yang mereka harus kerjakan. Ada syarat-syarat tertentu seperti asketisme yang kemudian membuat mereka itu semakin masuk ke dalam situasi yang sedemikian kusuknya, dan kemudian mereka akan mengalami pengalaman demikian ya. Nah pada waktu ini kita melihat bahwa dalam Merkaba mistisisme itu dipercayai bahwa ada malaikat-malaikat yang dijadikan Allah atau diberikan Allah sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Jadi seperti yang dilihat oleh Yehezkiel, rupanya seperti manusia, itu mereka berpikir bahwa itu adalah malaikat ya, yang kemudian menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Jadi di dalam pengalaman mistisisme mereka akan kemudian mengalami pengalaman yang supra alami seperti yang dialami oleh Yehezkiel, dan mereka akan berjumpa dengan malaikat yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Nah mereka, orang-orang yang mengalami mistisisme ini, mereka disebut sebagai kaum elit rohani ya. Jadi bukan saja kaum elit rohani ada pada paganisme, tetapi juga kaum elit rohani ada pada Yudaisme, begitu ya, dengan istilah Merkaba mistisisme ini. Nah sekarang perjumpaan antara kedua agama ini ada di mana?
Di manakah letak sinkretismenya? Di manakah letak kesatuan antara paganisme dan mistisisme Yahudi? Kita lihat kesatuan konsep tentang hubungan Allah dan manusia di dalam sinkretisme, paganisme, dan mistisisme Yahudi. Pertama, keduanya mengakui bahwa ada keberadaan yang maha tinggi, roh yang maha suci, ya, roh ilahi yang maha suci yang tidak dapat berhubungan langsung dengan dunia, yang disebut oleh orang Yahudi sebagai Allah yang maha tinggi itu, ya. Jadi mereka percaya akan keberadaan ilahi ini, supra alami yang maha tinggi, yang maha suci, roh yang ilahi itu yang tidak dapat berhubungan langsung dengan dunia. Apa implikasinya bagi iman Kristen ketika kita melihat kesatuan antara sinkretisme, paganisme maupun mistisisme Yahudi? Saudara dan saya melihat ada beberapa implikasi yang berbahaya sekali. Itu sebabnya Rasul Paulus memperingatkan mereka supaya jangan ditawan dengan filsafat kosong yang berasal dari roh-roh dunia. Pertama, dengan konsep ini berarti dunia yang materi, ya, dianggap sebagai yang jahat, karena kita tahu filsafat Yunani itu mendikotomikan antara roh dan tubuh, antara yang materi dan yang bersifat rohani, begitu kan? Kalau yang roh itu adalah suci, yang materi adalah jahat. Ya, jadi ternyata apa yang kemudian dipikirkan di dalam paganisme itu bersatu dengan Yahudi. Jadi dunia yang materi yang dianggap jahat ini tidak dapat diciptakan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah itu roh yang ilahi. Dia tidak berhubungan dengan materi ini, yang jahat ini, karena itu tidak mungkin dunia ini diciptakan oleh Allah. Maka dibuatlah teori-teori asal usul dunia yang bukan saja sekarang diperkembangkan di dalam teori Big Bang dan teori-teori yang lain, saudara. Tetapi saudara bisa lihat itu teori penciptaan ada di dalam wilayah Mesopotamia pada zaman daripada Musa hidup. Jadi ada teori-teori penciptaan untuk kemudian menunjukkan bagaimana asal usul dunia ini. Karena mereka tidak percaya bahwa Allah yang adalah roh yang ilahi, yang maha kudus, maha tinggi itu dapat berhubungan dengan dunia yang materi ini. Jadi tidak mungkin dunia diciptakan oleh Allah. Kedua, implikasinya bagi iman Kristen adalah tidak mungkin ada inkarnasi Yesus Kristus Allah menjadi manusia. Karena apa? Roh yang ilahi tidak mungkin menjadi materi. Manusia bertubuh, manusia memiliki materi pada dirinya, sehingga tidak mungkin ada inkarnasi Kristus. Ketiga, tidak mungkin ada kelahiran melalui perawan Maria. Bagaimana mungkin Allah yang menjadi manusia lahir daripada perempuan yang sekali lagi materi adanya? Komunikasi antara Allah dengan manusia tidak bisa secara langsung, harus melalui serangkaian mediator atau pengantara, dan pengantara terakhir adalah Kristus. Jadi di dalam konsep Yahudi maupun di dalam konsep paganisme ada pengantara antara kita dan Allah. Saudara, di dalam hal ini apakah ada kebenaran umum di dalam konsep ini? Ada tidak kebenaran umum dalam konsep ini? Ada, saudara, ya. Herman Bavinck, saudara, teolog yang begitu penting, ya saudara, setelah John Calvin. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin tidak ada mediasi, pengantara antara kita dengan Allah. Tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena Allah itu adalah jauh sekali transenden. Dia adalah Allah yang begitu mulia sehingga tidak dapat dijangkau oleh manusia yang adalah ciptaan yang terbatas ini. Saya kutip kalimat daripada Herman Bavinck. Jarak antara pencipta dan ciptaan terlalu besar bagi manusia untuk dapat memahami Allah secara langsung. Yang finite atau terbatas tidak mampu memuat yang infinite atau tidak terbatas, ya. Finitum non est capax infiniti, ya, ini dalam bahasa Latinnya dia. Tidak ada ciptaan yang dapat melihat atau memahami Allah sebagaimana adanya dia dan sebagaimana ia berbicara di dalam dirinya. Begitu, ya. Jadi itu berarti transendensi Allah tidak tersentuh oleh ciptaan. Karena itu tidak ada penyataan atau wahyu Allah tanpa mediasi, ya, tanpa mediasi. Sebab melalui media atau sarana yang digunakan Allah dalam wahyu umum maupun wahyu khusus, Allah menjadikan kehadirannya dapat dirasakan, suaranya dapat didengar, dan karyanya dapat dilihat. Sehingga Allah membuat dirinya diketahui oleh manusia. Ini adalah pembahasan daripada Herman Bavinck terkait dengan wahyu umum dan wahyu khusus. Jadi kesimpulan yang ada dalam pemikiran paganisme maupun Yudaisme, saudara, sebenarnya ada mengandung kebenaran umum. Bahwa memang pencipta dan ciptaan tidak terjembatani. Ada jarak yang tidak mungkin terjembatani. Maka harus ada pengantara di antara manusia dan pencipta. Tapi problemnya adalah ini serangkaian mediator, saudara.
Jadi bukan satu-satunya mediator, tetapi ada banyak mediator, ada banyak pengantara, malaikat-malaikat. Bahkan hari ini, saudara dan saya menemukan itu dalam Roma Katolik. Sekali lagi saya rujuk kepada Roma Katolik karena itu adalah sesuatu yang memang diatur di dalam konsili dan memang dilakukan secara praktis dalam kehidupan bergereja. Bahwa ada orang-orang kudus yang dijadikan sebagai pengantara. Ya, termasuk Maria, Ibu Yesus. Itu di dalam konsili ditetapkan sebagai bukan saja perawan Maria, tetapi yang tidak mewarisi dosa asal. Dia adalah seorang yang menjadi salah satu di dalam pengantara, ya, dan paling dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Bukan berarti mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai pengantara. Di dalam konsep Yudaisme, saudara, ini pun diakui Kristus sebagai pengantara. Begitu, ya. Orang-orang pagan yang ada di dalam jemaat Kolose ini juga mengakui Kristus sebagai pengantara, tetapi dicampurkan, ya, ada bias di sana bahwa ada serangkaian mediator dan pengantara yang lain, ya, yang lain. Lalu yang klimaksnya adalah Kristus, ya, sebagai pengantara yang terakhir, begitu, ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu hal yang sekali lagi ada kebenaran umum di sana, tetapi sayangnya kebenaran umum ini bias karena tidak diterangi oleh Injil Kristus. Tidak ada kebenaran di sana, makanya disebut sebagai filsafat yang kosong dan palsu menurut tradisi manusia dan roh-roh dunia ini. Nah, untuk ajaran-ajaran sedemikian, Paulus berkata kepada jemaat, jangan kamu ditawan oleh filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia ini. Jangan sekali-kali memberikan dirimu kemudian ditaklukkan kembali, diperbudak kembali oleh ajaran-ajaran yang sedemikian. Kalau saudara dan saya ada di dalam kekristenan hari ini, dengan misalnya konsep-konsep yang beredar di sekeliling kita yang belum jelas kebenarannya berdasarkan Alkitab, saudara jangan segera mengikutinya, ya. Ujilah semuanya itu berdasarkan Alkitab supaya jangan kita jatuh di dalam dosa-dosa yang sedemikian, terikat, diperbudak kembali di dalam dosa yang sebenarnya sudah dilepaskan oleh Kristus. Nah, sekarang Paulus menyodorkan kepada kita beberapa poin yang penting di dalam Alkitab. Pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Bagaimanakah saudara menyelesaikan filsafat yang kosong dan yang berasal dari tradisi manusia dan roh-roh dunia ini? Bagaimana supaya saudara dan saya tidak terpengaruh di dalamnya? Bagaimana supaya kita tidak ditawan, diperbudak oleh filsafat kosong ini, tradisi manusia dan roh-roh dunia ini? Mari kita lihat. Pertama, Rasul Paulus memberikan kepada kita senjata untuk memperlengkapi diri kita, baik kepada jemaat Kolose maupun kepada semua jemaat Tuhan di sepanjang zaman, yaitu bicara mengenai doktrin yang benar, ajaran yang benar, yang berporoskan kepada Kristus, kristologi. Tadi saudara dan saya melihat implikasinya, implikasi daripada sinkretisme paganisme dengan sinkretisme antara paganisme dan Yudaisme adalah semua pukul kepada kristologi, menghancurkan konsep kristologi. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya karena sekali lagi pokok iman Kristen semuanya berpusatkan kepada Kristus. Dan jika itu dipukul hancur, saudara dan saya akan kehilangan iman. Maka otomatis untuk melawan doktrin ajaran yang sesat ini, maka kita harus kembali kepada ajaran kristologi yang benar. Pertama adalah berbicara mengenai kepenuhan Kristus. Ya, kepenuhan Kristus. Kita lihat dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Rasul Paulus menegakkan tentang tradisi apostolik. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Tradisi apostolik pertama yang diajarkan Rasul Paulus sebagai senjata untuk memperlengkapi umat Allah supaya tidak jatuh dalam filsafat yang kosong dan palsu adalah Kristus sebagai satu-satunya dasar iman Kristen tidak boleh diabaikan. Dianggap remeh, dianggap sepele karena saudara sering kali mendengarkan konsep ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu fondasi utama. Kalau saudara dirikan sebuah rumah, saudara dan saya harus punya tiang penyangga utama, fondasi utama yang dibangun. Nah, kalau fondasi utama itu saudara abaikan, saudara hancurkan, maka rumah otomatis hancur. Semua rumah pasti otomatis hancur. Maka saudara dan saya harus lihat ini, Kristus adalah fondasi satu-satunya atau dasar satu-satunya iman Kristen, adalah tradisi apostolik yang telah diturunkan dari Paulus kepada jemaat Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kalimat telah menerima itu mempunyai arti begini. Receive as transmitted. Ya saudara, jadi berarti saudara menerima dengan cara apa? Transmisi.
Transmisi itu diwariskan. Diwariskan secara apa? Secara struktural, ya. Secara struktural diberikan oleh siapa? Oleh para rasul kepada gerejanya. Saudara, kalau saudara lihat ini, tradisi yang sedemikian, receive as transmitted, ini cukup kuat di dalam Roma Katolik. Saya sekali lagi refer ke Roma Katolik karena saya cukup dengar banyak tentang penjelasan bagaimana tradisi itu diturunkan, ya, dari para rasul kepada paus, lalu paus kepada kardinal, dan seterusnya kepada jemaat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ini adalah sesuatu yang penting sekali. Karena apa? Berbicara mengenai warisan iman. Warisan iman yang berasal dari Allah sendiri, yang dipercayakan kepada para rasul dan khususnya para Paulus saat ini untuk memberitakannya kepada umat Allah dan diteruskan kepada Epafras yang telah membangun jemaat Kolose. Jadi itu berarti ada semacam pewarisan secara struktural, ya saudara, secara struktural. Dari jabatan rasuli diberikan kepada siapa? Kepada para pejabat-pejabat gereja, penggembala, ya, pengajar, penginjil, kemudian kepada majelis, kepada orang tua, kepada anak-anak didik kita sampai hari ini. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, maka tradisi apostolik adalah sesuatu yang harus diwariskan kepada semua keturunan umat Allah, ya, di sepanjang zaman. Kapanpun itu harus diturunkan. Jadi itu berarti ini adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan, ya. Tidak boleh diabaikan, yang kemudian dibicarakan juga di dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6, Shema Israel, ya. Kemudian itu diturunkan kepada generasi yang lain. Jadi ini adalah berbicara mengenai warisan iman, ya. Jadi tradisi apostolik Kristus adalah satu-satunya dasar iman Kristen, harus diturunkan secara struktural, ya. Dan ini mengacu kepada suatu tradisi, yaitu tradisi apostolik yang menjadi dasar dari pembangunan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Kita tahu kalimat daripada Yesus Kristus kepada Petrus ketika dia mengaku, Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata kepada Petrus apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku yang tidak akan binasa, ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, eklesia, yang berarti gereja, ya. Jadi itu berarti di atas tradisi apostolik, pengakuan daripada Petrus yang mewakili seluruh para rasul. Dan inti dari pengakuan apostolik adalah Kristus, fondasi utama daripada berdirinya gereja. Dengan demikian saudara, ketika Paulus berkata bagaimana saudara melawan seluruh ajaran sesat, pegang teguh tradisi apostolik, ya. Saudara perhatikan konsili-konsili yang ada dalam sejarah gereja. Konsili apa saja yang berkaitan misalnya dengan Allah Tritunggal? Konsili Nisea, konsili Konstantinopel, lalu yang berkaitan dengan kristologi apa? Bicara mengenai konsili Kalsedon. Saudara, itu adalah konsili-konsili yang diadakan di dalam sepanjang sejarah gereja. Dan untuk apa konsili-konsili itu diadakan, saudara? Ini adalah untuk menjaga warisan apostolik itu, saudara. Supaya jangan sampai warisan apostolik ini yang fondasinya adalah Kristus saja, itu dihancurkan oleh ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada waktu misalnya di zaman para bapak gereja berhadapan, ya. Misalnya di dalam teori Kalsedon, ya, pengakuan iman Kalsedon dan seterusnya, saudara, mereka berhadapan dengan pandangan-pandangan Arianisme, ya, ataupun Sabellianisme. Mereka harus melawannya dan kemudian mereka menegakkan kebenaran di sana. Jadi, bagaimanakah cara umat Allah untuk tidak terpengaruh di dalamnya? Saudara harus berpegang teguh kepada ajaran tersebut, kepada tradisi apostolik ini. Dan ini menunjukkan bahwa penerimaan Kristus sebagai tradisi apostolik tidak boleh dipisahkan sama sekali dari pemberitaan Paulus, yaitu bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jadi dengan demikian, ajaran Paulus itu dikaitkan langsung dengan ajaran para rasul lainnya. Ajaran Paulus tidak bertentangan dengan Petrus dan juga para rasul lainnya, yaitu tentang Kristus itu sendiri. Jadi dengan demikian kita melihat di sini Rasul Paulus menegakkan mengenai doktrin yang dia ajarkan adalah doktrin yang didasarkan kepada Kristus yang bersifat apostolik. Nah, penyebutan Kristus Yesus Tuhan kita ini adalah sesuatu yang penting juga di dalam pengakuan iman kita atau tradisi apostolik kita yang menyatakan bahwa Kristus adalah pusat dari segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu terhubung kepadanya. Di luar dia segala sesuatu tidak mungkin berada. Itu kita ingat di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 22 yang beberapa minggu lalu kita sudah renungkan bagaimana supremasi Kristus khususnya sebagai gambar Allah dan juga yang sulung.
Jadi di sini penyebutan Kristus Yesus Tuhan kita itu tidak boleh dilepaskan daripada pernyataan Paulus dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-22 dalam pasal 1 ya. Nah, jadi apa implikasi etisnya ketika Rasul Paulus menegakkan tradisi apostolik ini kepada jemaat di Kolose untuk melawan ya ajaran sesat? Apa implikasi etisnya bagi umat Allah? Karena Yesus itu Tuhan, maka umat Allah harus taat kepada kehendak Dia, kepada firman-Nya. Jadi itu tidak boleh tidak. Dengan kata lain, umat Allah tidak boleh ditawan oleh filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi ditawan oleh apa? Ditawan oleh Kristus, ditawan oleh kehendak Kristus, ditawan oleh firman Kristus. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara ditawan oleh Kristus, ditawan oleh kehendaknya dan firman-Nya, maka saudara tidak akan jatuh ke dalam filsafat yang kosong. Saudara tidak akan dipengaruhi di sana. Karena apa? Saudara memiliki ketahanan, ya. Saudara memiliki dasar yang kokoh yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Kedua, tradisi yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan untuk mereka pegang, ya, dalam kepenuhan Kristus itu bahwa Kristus adalah fondasi satu-satunya bagi iman Kristen, tetapi juga karya Kristus di dalam diri orang percaya adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Karya Kristus di dalam diri kita. Kristus bekerja bagi kita, itu di luar kita. Kristus bekerja di dalam kita dan melalui kita. Nah, ini adalah hal yang penting ya. Kristus punya pekerjaan adalah pekerjaan yang bersifat internal di dalam diri orang percaya. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wah, ini biasa seringkali kalau saudara ikut dalam persekutuan-persekutuan oikumene kampus. Ini menjadi tema-tema penting saudara ya. Berakar, bertumbuh, berbuah ya begitu ya. Atau bertambah teguh di dalam Kristus begitu ya. Nah, apa artinya itu semua? Apa yang saudara maksudkan? Ini adalah bagian daripada tradisi apostolik, saudara. Ketika saudara berkata bahwa berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh di dalam Dia, melimpah di dalam ucapan syukur. Saudara, itu harus ingat adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan daripada tradisi apostolik. Nah, dalam hal ini saudara, dalam tensis bahasa Yunaninya, ketuhanan Kristus sebagai dasar satu-satunya bagi iman Kristen, nyata di dalam karyanya bagi orang percaya. Itu dibicarakan dalam 4 bentuk kalimat participal yang ditulis dalam bentuk passive voice. Saudara ingat passive voice ya? Kalau passive voice itu bukan aktif, bukan saudara yang bekerja. Tapi siapa yang kerja? Allah kerja di dalam kita. Clear ya saudara? Jadi tensis 4 bentuk kalimat. Berakar, dibangun, bertambah teguh, melimpah di dalam ucapan syukur adalah 4 bentuk kalimat partisipal yang mengungkapkan ketuhanan Kristus di dalam diri kita. Dia bekerja di dalam kita dan kita bersifat pasif. Kita menjadi penerima daripada anugerah Allah, penerima daripada rahmat Tuhan. Kita tidak mengerjakannya bagi kita, tapi Allah di dalam Kristus mengerjakannya bagi kita. Ya, ini prinsip ya saudara ya. Nah, jadi dengan 4 bentuk kalimat partisipal yang ditulis dalam passive voice ini menyatakan karya Allah di dalam diri umat pilihannya, yaitu mempersatukan umatnya di dalam Kristus, union in Christ saudara ya. Jadi sekali lagi ini ada pekerjaan Allah secara internal. Apa maksudnya berakar? Saudara, kata berakar itu ditulis dalam perfect pasif, berarti pekerjaan Allah yang terjadi sebelumnya ya, di masa lampau, tetapi memiliki dampak seterusnya dalam kehidupan kita. Pekerjaan Allah yang sudah terjadi di masa lampau, kita pasif saja, tetapi dampak daripada pekerjaan Allah di masa lampau adalah untuk seterusnya selama-lamanya dalam kehidupan kita. Apa pekerjaan Allah itu? Ini menunjuk pada a settled state ya, suatu status yang settle. Apa itu? Jemaat dapat berakar di dalam Kristus bukan karena hasil kerja keras mereka, tetapi karena pemberian atau anugerah Allah semata. Jadi ini berarti saudara ditanamkan di dalam Kristus. Kapan itu? Ketika Roh Allah bekerja secara internal di dalam hidup kita, Dia mempersatukan saudara otomatis dengan Kristus. Kristus berkata, aku dan Bapa akan datang untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Berarti melalui pekerjaan daripada Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan dari umat Allah. Itu namanya berakar. Makanya disebut sebagai perfect pasif. Apa yang telah dikerjakan Allah sebelumnya, ya, satu kali di dalam kehidupan sejarah
umat pilihan Allah, dan kemudian berdampak untuk seterusnya. Saudara, satu kali berakar di dalam Kristus, untuk selamanya berakar dalam Kristus. Tidak bisa dicabut-cabut, saudara. Itu adalah suatu akar yang kekal. Karena apa? Dikerjakan Allah perfect pasif. Saudara pasif, saudara menerima pekerjaan internal Roh Kudus itu dalam hidup kita. Ya, jadi sekali lagi saudara ingat baik-baik, Kristus yang adalah fondasi iman Kristen bekerja di dalam hidup kita, membuat kita memiliki settle status. Ya, satu status yang begitu settle, yaitu berakar di dalam Dia melalui anugerah pekerjaan Roh-Nya. Lalu, saudara dibangun di atas Dia. Ini adalah present pasif. Kalau present pasif berarti apa? Allah sudah kerja di masa lalu, sekarang Dia sedang bekerja terus-menerus dalam kehidupan kita. Sekarang ya sedang bekerja bagi kita. Dan kita bersifat pasif. Berarti saudara, pembangunan, pertumbuhan iman kita tidak dikerjakan oleh diri kita. Tidak juga ditentukan oleh disiplin rohani saudara. Baca Alkitab, ya, berdoa, berpuasa, memberi persembahan, ya, beribadah dalam gereja, lain-lain. Banyak hal saudara bisa sebutkan untuk disiplin kita secara rohani. Tidak bergantung kepada hal-hal sedemikian. Karena apa? Ketika saudara ada dalam masa kekeringan rohani, jiwa saudara terisi dan dilimpahkan oleh firman. Bukan ketika saudara baca Alkitab. Kadang-kadang saudara baca Alkitab, saudara tetap mengalami kekeringan secara rohani, bukan? Artinya pemberian kelimpahan rohani, pemberian pertumbuhan secara rohani dalam hidup kita dibangunkan di atas Kristus. Itu adalah pekerjaan Allah. Kita pasif ya saudara ya. Jadi ini adalah sesuatu yang begitu penting. Kristus adalah dasar yang kokoh bagi kehidupan orang percaya dan kita dibangun di atasnya. Ya, begitu hal yang indah sekali. Bukan berarti bahwa kita mengabaikan firman, doa, ibadah ya saudara. Itu adalah sarana-sarana yang Allah pakai untuk membangun kita. Tapi ingat, sarana tidak menentukan pertumbuhan. Pertumbuhan ditentukan oleh Allah yang menggunakan sarana itu bagi kita. Ya, itu adalah prinsip. Ketiga, Allah membuat kita bertambah teguh. Ini adalah juga present pasif, sedang dikerjakan sekarang ya, sedang dikerjakan sekarang. Kita berakar dalam Kristus, kita dibangun di atas Kristus, dan kita bertambah teguh, sedang dikerjakan. Artinya orang percaya ditetapkan untuk dipersatukan di dalam iman kepada Kristus terus menerus. Jadi makin hari kita makin bertambah teguh, makin hari kehidupan kita makin menyerupai Kristus, makin hari iman kita makin diperkokoh dalam Kristus. Ini tidak berarti saudara menjadi 100% suci saat ini, tidak saudara ya. Tetapi makin hari dalam pertumbuhan hidup kita dibangun semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi saudara dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat yang ada di dalam dunia ini. Dan mereka yang berakar dibangun dan bertambah teguh di dalam firman-Nya, di dalam Kristus itu sendiri, mereka adalah orang yang penuh dengan ucapan syukur, melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, yang mengucap syukur itu kita. Tapi siapa yang mendorong kita dan memberikan kekuatan untuk mengucap syukur? Tuhan. Karena saudara dan saya ada dalam situasi dunia ini, dalam kehidupan kita yang masih bergumul dengan dosa, penderitaan dan kesukaran hidup. Maka sekali lagi kalimat ini present pasif ya, melimpah dengan ucapan syukur, berarti dorongan, kuasa untuk mengucap syukur adalah datang daripada Allah. Dia tidak saja menanamkan kita berakar dalam Kristus, membangun kita dan membuat kita bertambah teguh dalam iman kita, tetapi juga memampukan kita bersyukur. Jadi bukan baru mulai bersyukur sekarang, tetapi tetap mempertahankan ucapan syukur itu karena apa yang telah Allah kerjakan bagi umatnya. Jadi ini berarti suatu ucapan syukur yang bersifat kekal, yang ditaruh Allah, ditanam Allah di dalam diri umat Allah. Ketika umat Allah mengingat akan cinta kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat perfect pasif itu, di dalam hidup kita dia menanamkan, mempersatukan kita dengan Kristus. Maka apa yang terjadi? Saudara akan penuh dengan kelimpahan syukur. Mulutmu, hatimu tidak akan tahan untuk bersyukur kepada Allah kita. Karena perbuatan dia yang begitu besar bagi kita. Sehingga ucapan syukur itu adalah ucapan syukur yang dipertahankan oleh Allah, diberikan di dalam jiwa kita oleh Allah, didorong, diberikan kuasa untuk kita bersyukur di sana. Dan Allah yang mempertahankan untuk itu tetap ada dalam hidup kita sebagai umat Allah, dalam beragam situasi hidup kita. Nah, ucapan syukur ini merupakan pengakuan orang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan mereka, baik di dalam ibadah publik maupun di dalam ibadah pribadi.
Jadi hal-hal sedemikian saudara adalah hal yang begitu penting. Karena apa? Ucapan syukur berkaitan dengan pengakuan iman kita, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pengakuan ini sekali lagi tidak mudah dilakukan di tengah-tengah pengaruh dunia yang ada di dalam jemaat Kolose, ya. Pengaruh-pengaruh filsafat yang kosong itu tidak mudah, tetapi mereka harus lakukan. Jadi ucapan syukur bukan saja bersyukur atas apa yang Allah telah kerjakan, tetapi berkaitan dengan pengakuan iman orang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan mereka satu-satunya. Nah, ini adalah dua hal yang merupakan tradisi apostolik yang diberikan Allah kepada kita melalui Rasul Paulus. Dan kita harus turunkan itu secara struktural kepada jemaat Tuhan, ya, baik itu dari pejabat-pejabat rohani maupun kepada jemaat Tuhan. Tetapi juga ini harus dikerjakan oleh Allah sendiri. Karena apa? Kita mewariskan secara struktural, tidak kemudian secara otomatis menghasilkan iman di dalam hidup anak-anak kita, bukan? Kita mengajar mereka di sekolah minggu, belum tentu mereka punya iman. Maka perlu pekerjaan Allah yang tadi, ya, 4 pekerjaan Tuhan itu berakar, dibangun, ya, bertambah teguh dan kemudian melimpah dengan ucapan syukur. Nah, yang ketiga sekarang, apa yang menjadi kehendak Allah bagi umat Tuhan ketika berbicara mengenai kepenuhan Kristus? Kita lihat itu dalam ayat yang ke-6b. Di situ dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu, karena kamu sudah terima Kristus, sudah ada pengajaran apostolik, tradisi apostolik yang sudah kamu terima. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa artinya hidupmu tetap di dalam Dia atau berjalan di dalam Dia? Ini berbicara mengenai tingkah laku, bicara mengenai sikap hidup yang harus sesuai dengan apa yang diimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ada sinkronisasi antara pengakuan iman kita dan perilaku hidup kita. Makanya di dalam Roma berkata, iman itu percaya dalam hati kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku dengan mulut. Berarti ada sinkronisasi antara iman yang tak kelihatan yang ada dalam diri kita dengan apa yang merupakan pengakuan kita secara eksternal di dalam tingkah laku, sikap hidup dan perbuatan kita, perkataan kita. Harus ada sinkronisasi di sana. Maka dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, hidupmu tetap di dalam Dia ini kemudian ditegaskan di dalam kalimat, ya, dalam kalimat ayat yang ke-9. Kenapa tetap hidupmu di dalam Kristus? Ayat yang ke-9. Sebab alasannya dikasih tahu. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Alasannya dikasih tahu. Kristus memerintahkan, imperatif. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada sinkronisasi antara iman di dalam hati dan pengakuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus ada sinkronisasi bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Apa alasannya? Apa argumentasinya bagi kita? Mengapa saudara dan saya harus hidup di dalam Dia? Hidup tetap di dalam Dia. Karena kepenuhan Kristus. Dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kepenuhan kealahan bahasa Yunaninya adalah pleroma theotes. Istilah pleroma, saudara ingat di dalam pertemuan kita sebelumnya, adalah istilah yang juga digunakan oleh filsafat Yunani untuk menunjukkan Allah yang abstrak, Allah yang bisa dikatakan impersonal, ya, Allah yang abstrak sekali yang tidak diketahui bagaimanakah Dia itu, yang tidak memiliki hubungan dengan ciptaan seperti yang tadi saya sudah sempat jelaskan. Nah, istilah pleroma yang digunakan oleh filsafat Yunani yang menunjukkan kemutlakan Allah, keabsolutan Allah yang berbeda dengan ciptaan, itu digunakan oleh Rasul Paulus dan mengisinya dengan konten yang lain. Ya, kontennya apa, saudara? Ini adalah berbicara mengenai suatu kepenuhan, berarti pleroma berarti kesempurnaan, penuh, lengkap, tidak kurang, ya, itu maksudnya. Pleroma berarti kesempurnaan, kepenuhan, kelengkapan, tidak ada yang kurang. Dan theotes itu berarti hakikat ilahi. Jadi kalau pleroma theotes berarti hakikat ilahi secara sempurna atau penuh, tidak kurang, dimiliki oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain, Paulus kembali menegaskan mengenai natur keilahian Kristus, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting karena apa? Filsafat Yunani berbicara mengenai keabsolutan daripada Allah yang abstrak. Tetapi Kristen bicara mengenai Allah kita adalah Allah yang absolut. Allah yang mutlak memang, tetapi tidak abstrak.
Allah kita adalah Allah yang personal. Allah kita adalah Allah yang memiliki natur, yang memiliki segala sifat-sifat karakternya yang dinyatakan kepada ciptaan di dalam hasil karyanya, begitu ya. Jadi yang memiliki hubungan dengan dunia ini melalui kalimat selanjutnya, berdiam. Saudara, sebab dalam dialah berdiam. Nah, kata berdiam ini bukan temporer, saudara, bukan temporal, bukan sementara, tidak. Kata berdiam ini adalah secara terus-menerus, tetap atau kekal, sebagai kesinambungan yang tetap dari inkarnasi. Saudara, pertanyaan saya, kapan Yesus punya tubuh kemanusiaan atau natur kemanusiaan? Ada yang berkata, Yesus punya natur kemanusiaan sebelum dia berinkarnasi ke dalam dunia. Dengan argumentasi manusia diciptakan menurut gambar daripada Kristus. Karena Kristus adalah gambar Allah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan. Argumentasi sedemikian, saudara, ada kebenaran tetapi juga tidak benarnya. Kenapa, saudara? Karena manusia dicipta menurut gambar rupa kita. Kata kita di dalam Kejadian itu mengacu kepada Allah Tritunggal, bukan saja kepada Yesus Kristus. Bahwa Kristus adalah gambar Allah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan, itu benar adanya. Tetapi itu tidak kemudian mengindikasikan bahwa Yesus telah memiliki natur kemanusiaan sebelum dia berinkarnasi. Dengan kata lain, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia memiliki natur kemanusiaan setelah dia berinkarnasi ke dalam dunia. Kita baca Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, perhatikan, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalimat ini begitu jelas untuk menunjukkan bahwa berdiamnya kepenuhan kealahan di dalam natur kemanusiaannya itu diperoleh ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan berarti bahwa Yesus itu tidak menjadi ilahi atau tidak tetap di dalam keilahiannya ketika dia berinkarnasi. Tidak demikian, saudara. Ketika dia berinkarnasi tentu dia tetap memiliki natur keilahian tanpa dibatasi, ya. Natur keilahian itu hadir secara penuh, secara sempurna, tidak kurang, saudara. Berdiam terus menerus, saudara, ya. Terus menerus, tetap kekal. Berarti, saudara, dan saya melihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa natur keilahian Yesus sama sekali tidak hilang, tidak lenyap, tidak dibatasi ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia. Ya, yang kedua, ini menunjukkan kepada praeksistensi daripada Yesus Kristus sebelum inkarnasi, ya. Tetapi di sisi yang lain juga, saudara dan saya menemukan bahwa secara jasmania mengacu kepada inkarnasi Kristus, Allah menjadi manusia yang mana natur kemanusiaannya itu baru ditambahkan kepada natur keilahiannya ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia. Galatia 4 ayat 4 menunjukkan hal tersebut, ya. Jadi dengan demikian saudara tidak boleh melupakan hal ini, karena dengan demikian kesimpulan kita, Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Berarti Kristus adalah penyataan diri Allah yang tidak kelihatan, yang sekarang dapat dilihat. Dan karena itu Allah telah berkomunikasi secara langsung dengan dunia materi melalui inkarnasi Kristus. Jadi semua implikasi yang melawan kristologi dari sinkretisme, paganisme, dan yudaisme dihancurkan oleh pemikiran yang diungkapkan oleh Paulus, bahwa di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Allah berkomunikasi secara langsung dengan dunia materi melalui inkarnasi Kristus. Jadi dalam hal ini saudara, dunia materi dan segala isinya adalah diciptakan oleh Allah melalui Kristus, agen penciptaan pribadi kedua Allah Tritunggal. Ya, kita bisa bandingkan itu dalam kesaksian Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan Kristus adalah satu-satunya pengantara atau mediator antara manusia dengan Allah. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, pengantara kita Esa. Ya, Esa pula pengantara kita, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan tidak ada pengantara lain di luar Kristus. Dengan demikian semua yang menjadi implikasi menghancurkan doktrin Kristen, khususnya kristologi, itu kemudian dihancur leburkan oleh pernyataan firman sendiri. Di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah adalah transenden, tetapi dia juga imanen. Di dalam siapa? Kristus. Di dalam Kristus natur ilahi dan natur kemanusiaan berjumpa. Di dalam Kristus yang kekal dan yang tidak kekal berjumpa. Di dalam Kristus yang terbatas dan tidak terbatas berjumpa.
Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang begitu indah. Sehingga ketika Kristus memerintahkan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berarti saudara tidak saja mengakui ini dalam iman kita, tetapi saudara dan saya harus membuktikan itu di dalam ketaatan kita sehari-hari. Perilaku hidup kita, sikap kita, semuanya harus disinkronkan dengan pengakuan iman kita. Jadi jemaat Kolose tidak boleh ikut ajaran sesat dengan seluruh tingkah laku praktik hidup mereka yang jahat, tetapi lakukanlah kehendak Allah, lakukanlah kehendak Kristus berdasarkan prinsip kebenaran ini. Ya, jadi saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Kepenuhan Kristus adalah fondasi yang memberikan kepada kita argumentasi mengapa kita harus hidup di dalam Dia. Nah sekarang dalam ayat yang ke-10, setelah dikatakan bahwa kepenuhan kealahan itu berdiam secara menyeluruh, secara penuh di dalam Kristus yang berinkarnasi, ayat 10 dikatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dia pakai kata pleroma juga, dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Apa maksudnya? Ini adalah berbicara mengenai partisipasi orang percaya dalam kehidupan Kristus. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Berarti orang percaya berbagian di dalam kehidupan Kristus. Ini tidak kemudian memiliki hidup Allah yang seperti ansi milik Allah Tritunggal. Tidak demikian saudara ya. Tidak begitu. Tetapi ini adalah berbicara mengenai kehidupan kekal yang dikaruniakan Kristus kepada kita. Yohanes 1 ayat 16. 6 ayat 53 sampai 58 dan pasal 10 ayat 11-15. Kita baca Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, perhatikan, dari kepenuhannya, pleroma, istilah yang sama dipakai oleh Rasul Paulus dan Yohanes. Kita semua, yakni orang-orang yang percaya kepadanya, telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia, yaitu apa? Saudara berpartisipasi di dalam kehidupan Yesus. Bahkan di dalam pasal 10 Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nyawa Kristus diberikan bagi kita. Saudara tidak akan memiliki hidup kekal jika hidup Kristus tidak diberikan kepada kita. Maka saudara, ini adalah sebuah partisipasi yang begitu indah. Yesus dipenuhi, maka kita pun dipenuhi, ya. Dalam natur kemanusiaannya, seluruh kepenuhan kealahan itu berdiam secara sempurna, maka kita pun mendapatkan hal yang serupa. Serupa ini bukan berarti bahwa sama ya, tidak. Tetapi di dalam hal ini, tanpa Kristus tidak ada seorang pun yang bereksistensi dan mencapai tujuan sejati dari eksistensinya, yaitu hidup kekal dalam arti mengenal dan bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Ini tidak mungkin kita miliki kecuali di dalam Kristus. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepenuhan di dalam Kristus adalah suatu konsep doktrinal yang begitu penting, tetapi tidak lepas daripada kehidupan gereja Tuhan. Dan Kristus adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ini adalah pengulangan daripada pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, bahwa eksistensi segala sesuatu baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan berasal dari Kristus, termasuk roh-roh jahat, iblis, dan segala antek-anteknya. Mereka punya eksistensi berasal dari Allah. Ini tidak kemudian membuat Allah menjadi pencipta dosa, tentunya tidak. Tetapi mereka telah memberontak berdasarkan kebebasan mereka, dan mereka melawan Allah dan segala kapasitas yang Allah berikan. Tetapi eksistensi mereka tidak bisa ada dari diri mereka sendiri, harus dari Kristus. Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu, termasuk atas roh-roh dunia. Maka orang percaya tidak boleh membiarkan dirinya ditawan atau diperbudak oleh filsafat yang kosong dan palsu menurut tradisi manusia dan roh-roh dunia. Orang percaya berkuasa untuk melawan dan mengalahkan kuasa-kuasa jahat maupun menolak segala ajaran yang sesat. Ini adalah implikasi langsung dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Jadi saudara diberikan kuasa karena apa? Kehidupan Kristus ada dalam diri kita. Kristus yang bangkit, yang telah mati itu, Dia kemudian mengaruniakan kepada kita hidupnya supaya kita berkuasa. Berkuasa apa? Melawan dosa, berkuasa melawan segala ajaran sesat, berkuasa untuk menang atas segala pencobaan-pencobaan dunia ini, sehingga kita tidak kembali diperbudak, tetapi kita berkuasa atas roh-roh dunia dan tradisi-tradisi adat istiadat yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, maka saudara sekalian, kita lihat hal pertama, senjata pertama yang Rasul Paulus berikan kepada umat Allah supaya umat Allah tidak jatuh ke dalam filsafat adalah kepenuhan Kristus. Kedua, senjata kedua yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah sunat yang baru. Ya,
Kita lihat itu dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 pasal 2, sunat yang baru. Kita lihat yang ayat 11a. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Jadi sunat yang dilakukan oleh manusia itu mengacu kepada tradisi Yahudi tentang sunat, ya. Kita tahu bahwa sunat di dalam perjanjian lama adalah salah satu prasyarat yang kemudian ditegakkan kembali oleh Yudaisme sebagai hal yang ditambahkan kepada iman di dalam Kristus untuk memperoleh keselamatan atau perkenanan Allah. Jadi ini juga dibahas di dalam kitab Galatia. Ini tidak boleh terjadi. Sunat sebagai prasyarat yang ditambahkan kepada iman kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan dan perkenanan Allah. Itu tidak boleh, karena keselamatan hanya terjadi oleh iman yang dianugerahkan Kristus kepada kita melalui pekerjaan internal Roh Kudus. Iman adalah anugerah Allah semata dan keselamatan adalah pemberian atau anugerah Allah semata. Jadi tidak ada syarat lain. Walaupun di dalam pasal 2 ayat 11a mengindikasikan bahwa ini adalah ajaran yang ditegakkan kembali oleh Yudaisme untuk mempengaruhi jemaat Kolose meninggalkan iman sejati kepada Kristus. Lalu di dalam perjanjian lama, saudara, kita tahu dalam Kejadian 17 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa sunat ditetapkan oleh Allah sebagai tanda perjanjian dengan umatnya. Jadi ini adalah sebuah ikatan perjanjian yang ditandai dengan sunat. Dan sunat juga adalah tanda lahiriah dari penyucian yang Allah kerjakan secara internal di dalam diri umat pilihannya. Jadi di dalam perjanjian lama, umat Allah yang sejati, orang-orang percaya yang sejati, baik para nabi maupun kaum awam yang percaya kepada Kristus, mereka tahu bahwa sunat yang dimaksudkan itu bukan sunat lahiriah. Walaupun itu adalah tanda lahiriah daripada perjanjian Allah, tetapi yang sesungguhnya ini adalah pekerjaan Allah secara internal yang menyucikan kita, yang ditandai oleh tanda lahiriah itu. Kita lihat di dalam Ulangan 10 ayat 16. Ulangan 10 ayat 16, kalimat daripada Musa. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sunatlah hatimu. Lalu pasal 30 ayat 6, kitab Ulangan. Pasal 30 ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Menyunat hatimu, siapa yang kerjakan itu? Tuhan yang kerjakan. Yeremia 4 ayat 4, kita lihat kalimat ini kembali dikutip oleh Yeremia 4 ayat 4. Di situ dikatakan, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi dari teks-teks ini kita sudah dapat indikasi bahwa orang-orang PL itu tidak mengikatkan pengudusan atau penyucian diri mereka kepada ritual sunat secara lahiriah. Tetapi mereka percaya penyucian internal hati mereka dari dosa-dosa mereka adalah pekerjaan Allah secara internal dalam hidup mereka. Jadi jangan saudara pikir ini adalah ide utama perjanjian baru saja, saudara. Tetapi ide perjanjian baru yang merupakan kontinuitas daripada perjanjian lama. Ya. Kita lihat sekarang Paulus memakai sunat Kristus dan baptisan Kristen. Ya. Apa yang dimaksudkan di sini ya? Ayat yang ke-11b, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, ya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, saudara lihat di situ ada sunat Kristus yang dihubungkan dengan baptisan Kristen. Apa maksudnya ini? Sunat Kristus, saya kutip dari pandangan F.F. Bruce ya. Dia bilang begini, sunat Kristus ini bukan mengacu kepada sunat perjanjian lama yang dilakukan saat Yesus kecil, umur 8 hari dia disunatkan. Lukas 2 ayat 21, bukan itu. Tetapi mengacu kepada kematian Kristus yang mengefektifkan penyucian secara internal di dalam diri umat pilihannya berdasarkan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Saya ulangi, apa artinya sunat Kristus?
Sunat Kristus adalah bicara mengenai kematian Kristus yang mengefektifkan penyucian secara internal di dalam diri umat pilihannya berdasarkan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah Kristus. Jadi kalau saudara memperhatikan dalam Yeremia, dalam Ulangan 30 ayat 6, bicara mengenai apa? Penyucian secara internal, hati kita dibersihkan, kulit katan, simbol daripada dosa itu harus dibersihkan, dibuang daripada kehidupan kita. Pertanyaannya bagaimana caranya? Musa pun tidak bisa lakukan itu. Bahkan dalam Ulangan 30 ayat 6 Musa sendiri berkata, Tuhan yang buat itu bagi kamu. Sekarang bagaimanakah efektivitas daripada janji Allah ini terjadi dalam hidup umat Allah? Efektivitas yaitu tujuan atau ketetapan Allah bagi keselamatan itu terlaksana, tercapai dalam kehidupan kita melalui Kristus, kematian Kristus. Sehingga kita disucikan, kita dibersihkan daripada dosa-dosa kita. Jadi kematian Kristus itu adalah sunat, disebut sunat. Kulit katan, dosa-dosa kita dibersihkan. Begitu ya. Jadi itu adalah tindakan Kristus untuk mengefektifkan penyucian kita oleh pekerjaan internal Roh Kudus. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan hal ini, maka kalau tidak ada kematian Kristus, tidak ada efektivitas pekerjaan penyucian Allah dalam hidup kita. Baik kepada jemaat Israel PL maupun kepada jemaat Israel PB. Ya, maupun kepada jemaat Tuhan sepanjang zaman. Jadi efektivitas ini adalah bergantung kepada kematian Kristus yang disebut sebagai sunat. Nah, penekanan daripada sunat Kristus ini adalah penanggalan akan tubuh yang berdosa, kulit katan yang dibuang. Ya, ingat ya Yeremia tadi berkata ya, penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini bukan tubuh Yesus yang berdosa, walaupun dia adalah pribadi yang memikul dosa kita, tapi bukan tubuh Kristus yang berdosa ya. Saudara dan saya ingat dalam Ibrani berkata bahwa dia dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Secara internal maupun eksternal dia taat sempurna kepada Allah. Jadi mengacu kepada apa? Kepada perwakilan, tindakan perwakilan Kristus sebagai Adam kedua yang memikul dosa-dosa umatnya dan oleh kematiannya telah menanggalkan tubuh atau kedagingan manusia berdosa itu. Jadi saudara, ini adalah tindakan perwakilan Kristus bagi kita yang adalah umat pilihan Allah. Dia adalah Adam kedua. Di dalam daging Kristus telah dijatuhi hukuman karena dosa-dosa kita. Bukan karena dia berdosa, tetapi sebagai perwakilan. Jadi sunat Kristus adalah sesuatu yang begitu penting. Karena kalau tanpa ini maka tidak ada keselamatan bagi kita. Nah sekarang apa kaitannya dengan baptisan Kristen ya? Baptisan Kristen. Nah baptisan Kristen ini disebut sebagai sakramen, kelanjutan daripada sunat perjanjian lama. Karena ditetapkan oleh Kristus sebagai tanda perjanjian baru yang Allah adakan dengan umatnya berdasarkan karya penebusan Kristus. Kita bisa lihat itu dalam Matius 28 ayat 19. Yesus tetapkan itu. Nah juga ini adalah tanda lahiriah daripada penyucian yang Kristus kerjakan secara internal dan efektif di dalam diri umat pilihannya. Kita bisa lihat itu dalam Roma 6 ayat 3-4. Di mana Yesus punya kematian dan penguburannya dipakai sebagai analogi untuk menunjuk kepada baptisan yang dialami oleh orang-orang percaya. Kita lihat Roma 6 ayat 3-4. Saya bacakan bagi kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, perhatikan, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalimat daripada Rasul Paulus langsung menjelaskan kepada kita di dalam surat Kolose itu seperti apa. Kenapa ada hubungan antara sunat Kristus dengan baptisan Kristen? Ya, baptisan Kristen berbicara mengenai tanda lahiriah di mana saudara dan saya disucikan oleh Kristus secara efektif dan internal ya di dalam kehidupan kita. Nah, di sini juga berbicara mengenai partisipasi orang percaya di dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Mati, dikuburkan dan dibangkitkan bersama Kristus. Saudara, ini partisipasi orang percaya ini bukan berarti saudara secara aktual hadir dan mengalami kematian Kristus di atas kayu salib sana. Dikuburkan di dalam goa, ya, kuburan, ya, daripada Yusuf dari Arimatea itu, ya. Bukan itu saudara ya. Tetapi saudara, ini adalah berbicara mengenai sesuatu yang bersifat simbolik, ya. Simbolik tetapi memiliki hubungan organis. Saudara dan saya mati dan dikuburkan bagi dosa-dosa. Itu analoginya. Jadi kalau saudara dibaptiskan, saudara harus ingat. Saudara mati dan dikuburkan bagi dosa-dosa saudara. Ya. Dibangkitkan oleh kuasa Kristus untuk mengalahkan kuasa dosa dan roh-roh jahat. Karena tadi sudah dikatakan hidup Kristus diberikan kepada kita.
dibangkitkan di dalam hidup yang baru secara natur, di mana saudara percaya dan taat kepada Kristus dan firman-Nya, ya. Di dalam ayat yang ke-12b, di situ dikatakan apa? Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi saudara dan saya melihat hal ini berarti baptisan merupakan proklamasi penanggalan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru di dalam Kristus. Kalau begitu, orang yang dibaptiskan tidak boleh sembarangan menerima sakramen baptisan ini. Kenapa saudara dan saya dibaptiskan masih kecil dan kemudian ketika besar harus diteguhkan imannya di hadapan jemaat? Karena berkaitan dengan ini, saudara, itu bukan sekedar tanda lahiriah, tapi berbicara mengenai partisipasi orang percaya secara analogi di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Sehingga ketika saudara dibaptiskan, saat itu saudara sedang memproklamasikan iman saudara, memproklamasikan kepercayaan saudara yang ditandai dengan baptisan itu, tetapi juga sekaligus memproklamasikan penanggalan hidup yang lama dan pengenaan hidup yang baru. Jadi berarti baptisan harus melibatkan apa? Iman kepada Kristus. Barang siapa yang dibaptiskan tanpa iman, dia berdosa kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, ini hal yang begitu penting sekali, kaitan antara sunat Kristus dan baptisan Kristen yang tidak boleh diabaikan, ya. Karena ini adalah sesuatu yang begitu penting dan menjadi senjata bagi kita melawan ajaran sesat, ya. Apa tandanya saudara adalah milik Kristus? Sunat yang baru. Kalau saudara zaman dulu itu tanda kepemilikan itu kan pakai cap dengan besi panas, ya. Dicap ke tubuh dari binatang atau tubuh manusia yang dijadikan sebagai budak. Tapi kita dikasih tanda apa? Dicap pakai apa? Baptisan. Dan ini bukan sekedar tanda lahiriah, tetapi berbicara mengenai sebuah meterai yang dimana Roh Kudus hadir di dalam hidup kita dan menjadikan kita sebagai milik kepunyaan Allah, ya, berbagian dalam seluruh perjanjian kekal Allah. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal kedua senjata yang saudara harus pegang untuk melawan filsafat adalah sunat yang baru itu. Tanggalkan hidup yang lama dan sungguh-sungguh kenakan hidup yang baru dalam Kristus. Ketiga, terakhir. Yang terakhir, senjata ketiga adalah kemenangan Kristus yang diberikan oleh Paulus kepada kita supaya kita tidak kemudian ditawan oleh filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Di sini dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dikatakan bahwa kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, kemenangan Kristus ini berbicara mengenai hutang dosa yang tak mungkin dibayar. Paulus mengingatkan tentang status jemaat Kolose sebelum mereka percaya kepada Yesus Kristus. Ingat, kamu adalah orang-orang yang tidak disunat, ya. Adalah orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Kalaupun kamu adalah orang Yahudi, orang yang bersunat secara lahiriah, tetapi sunat itu tidak dipakai. Kenapa, saudara? Karena mereka yang bersunat, yaitu Yahudi, maupun mereka yang tidak bersunat, mereka berdosa kepada Tuhan. Dan dosa mereka adalah hutang yang tidak mungkin dibayar. Mari kita lihat dalam Roma 2 ayat 12-13, dibicarakan bahwa Yahudi adalah orang-orang berdosa yang melanggar hukum Allah yang tertulis dalam Loh Batu yang mereka telah terima. Dan juga mereka terima dalam bentuk salinan-salinan kitab, gulungan-gulungan kitab yang mereka terima sampai hari ini mereka pegang hukum Taurat Allah. Dan Roma 2 ayat 14-15 berbicara bahwa orang-orang non-Yahudi melanggar hukum Allah yang tertulis di dalam hati nurani. 10 hukum Allah yang dituliskan dalam Loh Batu ternyata telah tertulis di dalam hati nurani manusia. Sehingga hati nurani bersaksi ketika engkau melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, hati nurani membela. Tapi ketika engkau melawan firman Tuhan, hati nurani menuduh kita karena kita berdosa. Jadi itu adalah bukti kehadiran hukum Allah yang telah ditanamkan Allah dalam jiwa manusia. Hati nurani. Jadi orang non-Yahudi maupun Yahudi adalah orang-orang yang berdosa, melanggar hukum-hukum Allah. Dan kita lihat dalam Roma 6 ayat 23a dikatakan upah dosa ialah maut. Berarti kita tahu bahwa dalam hal ini kesalehan apapun tidak dapat menghapuskan dosa kita termasuk melalui sunat secara lahiriah. Sehingga apa yang ditegaskan oleh Yudaisme dan mengajak orang Kolose untuk mengikutinya atau jemaat Kolose mengikutinya itu adalah sesuatu yang tidak dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Nah, sekarang kita lihat istilah di sini surat hutang, ya. Ayat yang ke-14 dengan menghapuskan surat hutang. Surat hutang itu di dalam bahasa Yunaninya kerograpon, ya.
kerograpon. Apa artinya surat hutang di sini? Surat hutang adalah penjelasan tertulis mengenai hutang yang harus ditandatangani oleh yang berhutang sebagai pengakuan atas hutangnya itu. Jadi berarti Yahudi non-Yahudi ini tanda tangan di atas seluruh surat hutang itu. Saudara terlahir dengan apa? Posisi sudah menandatangani surat hutang. Saudara dikandung di dalam keberdosaan, kata Mazmur, maka berarti saudara sudah menandatangani surat hutang itu, yang mendakwa kita berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum. Dan ketentuan hukum itu adalah apa? Yang tertulis dalam hati nurani kita maupun yang tertulis di dalam loh batu. Nah, ketentuan hukum itu meliputi wahyu umum dan wahyu khusus. Saudara lihat dalam ayat Roma 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-12 sampai 15 tadi ya. Jadi berarti wahyu umum, wahyu khusus adalah batasan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang menjerat kita supaya kita itu dapat mempertanggungjawabkan segala pelanggaran-pelanggaran kita terhadap hukum-hukum Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini surat adalah tidak dapat dihapuskan dosa-dosa atau hutang yang dituliskan. Jadi jenis surat tersebut adalah jenis yang kemudian hutang-hutang yang dituliskan di sana adalah tidak mungkin dilunasi oleh si penghutang, saudara ya. Jadi kalau dengan demikian, saudara, kita lihat kepada Yesus Kristus punya perumpamaan ya. Bagaimana orang yang berhutang 10.000 talenta yang tak mungkin dibayar lunas. Itu adalah mirip dengan kalimat Paulus yang menggunakan ilustrasi surat hutang, yang mana jenisnya adalah hutang yang tidak mungkin dilunasi. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimanakah kemudian hutang dosa ini, surat hutang yang tak mungkin dilunasi ini dilunaskan, diselesaikan. Maka kita lihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, di situ ada kalimat yang merupakan pengharapan Kristen, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus sebagai kemenangan Kristus adalah pengharapan bagi orang-orang percaya. Kita lihat, menghapus surat hutang melalui memakukannya pada kayu salib, ayat yang ke-14. Berarti ini adalah tindakan Allah yang penuh rahmat di dalam mengampuni dosa umatnya dengan cuma-cuma. Secara gratis itu diberikan kepada kita tanpa andil manusia di dalamnya. Allah hapus surat hutang itu yang tadi saya katakan. Dari dalam kandungan pun saudara sudah tanda tangani itu. Saudara lahir, saudara sudah tanda tangani itu. Saudara adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah. Tetapi satu kali Allah pakukan itu di atas kayu salib, Allah bereskan itu, Allah hapuskan semua hutang dosa kita. Ya, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Allah ampuni kita dengan cuma-cuma. Dan bahwa kematian Kristus adalah dasar ultimat bagi tindakan Allah yang menghapus atau mengampuni dosa umatnya. Tadi kita katakan upah dosa ialah kematian. Maka kematian Kristus adalah kematian yang memuaskan keadilan Allah. Sehingga karena keadilan Allah telah dipuaskan, maka pengampunan itu dapat mengalir kepada kita. Ya, saudara, kepuasan keadilan Allah itu tidak bisa diberikan oleh darah apapun, mau darah binatang, mau darah manusia, karena kita semua telah jatuh dalam dosa. Tetapi satu-satunya darah yang menjadi dasar ultimat bagi tindakan pengampunan dosa adalah darah Kristus. Kenapa? Karena darah Kristus adalah darah yang kudus, darah yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah. Maka kematian Kristus menyebabkan umatnya dibenarkan di hadapan pengadilan Allah yang maha kudus. Saudara perhatikan, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, saudara didakwa di hadapan Allah. Yang seringkali saya pakai istilah, siapa pendakwa kita, siapa penggugat kita, bukan iblis, tapi Tuhan sendiri. Karena apa? Kita melanggar hukum-hukumnya Tuhan. Maka berdasarkan hukum Allah, harusnya semua manusia digugat oleh Allah, didakwa oleh Allah di hadapan pengadilan Allah. Tetapi karena kematian Kristus, darah yang maha kudus itu, maka umat pilihan Allah dibenarkan. Surat penghapusan dosa itu terjadi. Ya, semuanya boleh dialami oleh kita. Di hadapan pengadilan Allah kita dinyatakan benar. Kita tidak digugat, kita tidak didakwa, tetapi kita dibela oleh Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang penting sekali, sehingga umat Allah tidak boleh keluar daripada dasar iman yang sejati ini. Karena iman ini bukan saja berlaku di dalam masa hidup di dunia, tetapi untuk selama-lamanya sampai kepada akhir zaman di dalam penghakiman yang kekal. Nah, kita lihat paradoks kematian Kristus yang merupakan kematian yang adalah menelanjangi segala penguasa pemerintah dunia ini. Ya, kita lihat ketelanjangan Kristus disebutkan sebagai pelucutan bagi segala kuasa dan pemerintahan yang jahat.
Kematian Kristus merupakan kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan iblis. Nah, kalau saudara dan saya melihat ini, maka ini disebut sebagai paradoks yang disebut oleh Martin Luther. Kematian Kristus, penderitaannya, memancarkan kemuliaan Allah yang paling amat terang. Kenapa saudara? Karena di situ segala kuasa, dosa, maut, iblis, penguasa-penguasa yang jahat itu, yang mengklaim diri berkuasa atas alam semesta ini, dilucuti, dihancurkan, dibuang daripada kehidupan umat Allah. Sehingga tidak ada lagi perbudakan di bawah kuasa dosa, maut maupun iblis. Tidak ada lagi penawanan-penawanan terhadap hal-hal sedemikian. Tidak ada lagi dosa yang mengikat kita dan menghancurkan kehidupan kita. Karena apa? Karena Kristus telah melucuti segala kuasa itu. Nah, implikasi etisnya bagi kita adalah orang percaya tidak perlu takut terhadap segala kuasa di dunia yang mengancamnya, yang tadi dikatakan mengintimidasi kita. Tetapi sekaligus berwaspada di dalam iman untuk tetap berpegang teguh kepada Kristus dan firman-Nya. Ini adalah sikap yang sebenarnya. Jadi saudara melihat kepada kepenuhan Kristus, sunat yang baru, kemenangan Kristus adalah hal-hal yang begitu prinsipil yang kita harus pegang untuk menjadi landasan iman kita dan menjadi benteng yang kokoh untuk mempertahankan iman kita berhadapan dengan segala hal yang jahat, filsafat yang kosong, ajaran yang sesat, roh-roh dunia ini. Tetapi juga kita dapat mempersenjatai diri kita untuk melawan balik segala kuasa yang jahat itu. Kita dapat memenangkan pertempuran itu karena apa? Peperangan itu sudah dimenangkan oleh Kristus. Kejadian 3 ayat 15, ular itu kepalanya sudah diremukkan oleh Kristus di atas kayu salib. Sehingga tidak ada lagi kuasa yang menawan kita. Celakanya, kalau hari ini saudara yang adalah orang Kristen dan yang telah percaya kepada Yesus Kristus masih mau mengikatkan diri kepada adat istiadat dunia ataupun segala kekuatan supra alami yang saudara anggap lebih berkuasa daripada kuasa Kristus. Ada orang Kristen yang masih pegang jimat sampai hari ini. Ada orang Kristen yang masih pergi kepada dukun-dukun, masih pergi kepada orang-orang yang dianggap sebagai pelihat-pelihat yang memiliki karunia-karunia nubuatan. Dan dia tidak mengujinya berdasarkan firman Allah, tidak lari kepada Kristus sang firman hidup yang berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi membiarkan dirinya diikat, ditawan oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman hari ini saudara, kita boleh belajar sungguh-sungguh dan bertobat dari segala tindakan sikap kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mari kita memegang teguh kebenaran ini sebagai fondasi yang memperlengkapi kita melawan segala ajaran sesat, mempertahankan iman kita dan memberikan kemenangan bagi iman kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Allah yang memberikan kepada kami pengetahuan yang sejati akan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Kristus yang memimpin setiap kami memahami kebenaran ini tidak saja secara kognitif, tetapi memberikan kepada kami iman yang sejati yang berakar sungguh kepada Kristus dan segala karya yang Dia kerjakan bagi kami. Karena itu kami berdoa sekali lagi, mohon ampun jika ada di antara kami yang masih membiarkan diri kami diikat oleh dosa-dosa tertentu, oleh adat istiadat manusiawi, ataupun oleh kekuasaan-kekuasaan supra alami ini. Biarlah Engkau sendiri yang melepaskan kami oleh kuasa darah Kristus dan memberikan kepada kami iman sejati dan ketaatan sejati kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.